Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram, ila hadrati jami'i ikhwanil anbiya wal mursalin wal awliya wash-shadiqin wasyuhada'i was-salihin was-sahabati wal qarabat wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa jami'il malaikatil muqarrabin wa haqqul syaitan وإلى حضرة من توسل إليهم مشايخنا وشيوخنا الفاتحة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah lan disunnahno lil husli keduwe adus al wajibi kang wajib apa husl wal mandubi lan sunnah apa husl. Apa sing disunnahno tasmiyatun maca bismillah. Baca bismillah ketika mau melaksanakan mandi wajib maupun mandi sunnah. Mandi wajib dari haid, nifas, jinabat itu diantara contohnya. Mandi sunnah berarti mandi mau melaksanakan sholat Jumat, mau melaksanakan sholat hari raya dan lain-lain. Awalahu yang dalam kawitane husl. Wa izalatu qadarin lan ngilangi reget tahirin kang suci apa qadar kamaniyin kaya mani wa mukhatin lan umbel itu iya ciciman wa naj sin lan kang najis, memang menghilangkan kotoran-kotoran yang tergolong suci seperti mani, kemudian ada apa jenis itu umbel pilek, riak dan sebagainya, bersihkan hidungnya. Kamadiyin koyok mani itu yang najis. Wa in kafa senajan cukup lahuma kedue tahirin wa najisin, tahirin kamadiyin mukhotin wa najisin kamadiyin. Apa ghuslatun wasuan wahidatun kang siji, intinya dibersihkan semuanya, tidak hanya barang yang najis ya, tapi hal-hal yang tidak najis pun itu disunahkan untuk dibersihkan terlebih dahulu sebelum mandi. Wa ayyabula lan yatamuyu sapa man wong anzala kang metumani sapa man qabla ayyagtasila ing dalem sadurunge yen to adus sapa man iya khuja supaya metu apa ma barang bagia kang keri apa ma bimajrohu kelawan gon lumakune ma utawa baul. Nah, supaya bersih sebelum mandi itu kondisinya itu sudah bersih semua, maksudnya begitu. Cek bersih kabeh. Jadi sebelum mandi itu dibersihkan semua barang-barang kotoran itu, baik najis maupun yang tidak. Kemudian
orang-orang yang jinabat yang setelah keluar mani ya, itu disunahkan untuk pipis terlebih dahulu, kencing sebelum mandi itu disarankan untuk kencing supaya apa? Mani yang masih mengendap, nah, kira-kira itu BM katut ambek air kencing, ngono ta maksudnya. Cek bersih kabeh. Dan sesuatu yang memang masih ada di saluran kencing itu ikut keluar semua, entah mandi, entah mani apa, itu supaya keluar semua. Itu sunnah hukumnya. Supaya ketika mandi tinggal yang ringan-ringan saja. Fa ba'da izalatil qadari mongko iku dalem sakuse ngilangi reget matmabutun utawi sunnah temu wastinsyakun lan yasabanyu maring irung summa wudu'un tum mongko nuli wudu kamilan hale sempurna. Wudu yang sempurna lil itibai krana manut Kanjeng Nabi rawa ngriwayatna wing hadis sapa Syaikhan Imam Bukhari Muslim. Apa mang berarti setelah dibersihkan kotorannya, najis-najisnya, ya, kotoran-kotorannya yang di daerah hidung matmadhah dengan istinsyak itu dalam rangka apa? Supaya area dalam wajah ini bersih kabeh misalnya. Bagian dalamnya juga bersih. Setelah itu apa yang disunahkan? Wudu yang sempurna. Apa ana wudu gak sempurna tadi? Iya. Ya berarti gak ada basuh sikil, gak sempurna jenenge. Kenapa di sini ada keterangan kamilan semacam itu? Ya, karena di situ memang ada sebuah pendapat ya yang mengatakan bahwa wudunya itu tidak usah disempurnakan dulu. Wudunya tidak usah disempurnakan. Berarti apa? Sebelum mandi wudu dulu, tinggal kaki saja. Nanti terakhir setelah mandi tinggal basuh, lanjut no wudu iku mandi. Iku ono pendapat sih. Paham? Nah, itu ada pendapat semacam itu. Tapi di sini ya, Imam siapa ini yang ngarang ini Rek? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengikuti gurunya yaitu Syekh Ibnu Hajar ya. Sehingga ketika di kalimat ini ada Syekhuna, guru saya. Siapa maksudnya berarti Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau itu pendekar fikih zaman itu, dua orang ya, Ibnu Hajar dan siapa itu Imam Romli, itu dua orang pendekar. Itu kan 300 tahun setelah dua pendekar sebelumnya. Suwe atau siapa? Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kan sama-sama madzhab Syafi'iyah. Rafi'i, Nawawi. 300 tahun berikutnya baru muncul dua orang. Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah ini Ibnu Hajar Al-Haytami ini gurunya Syekh Musannif Zainuddin Al-Malibari. Nah, kalau beliau berpendapat ya memang apa itu namanya? Wudu ya harus sempurna. Wudunya harus sempurna. Nah, dilanjut no? Wa yusannu lan disunahno lahu kedue wong adus mughtasil kang adus apa istishabuhu ngelanggengno wudu ilal faraghi maring rampunge ngusel hatta law ahdasa sehingga lamun hadas apa wong sunah mengko disunahno lahu kedue wong apa i'adatu baleni wudu sunnah setelah wudu kemudian mandi ini sampai mandi selesai itu harus
masih dalam kondisi punya wudu, kan mari wudu. Kalau tengah-tengah mandi basuh apa ini, dia kok batal, maka sunnah untuk wudu lagi, setelah wudu melanjutkan mandinya. Istishab, dilanggengno wudhuwe sampai mandinya selesai, maka begitu. Dan biasanya ketika mandi kan ngosoki sembarang, ada sunnah ad-dalku, ngosoki sembarang. Kalau yang dipegang alat kelamin batal, ya wudu maneh. Itu sunnah. Mari wudu jembok mana? Ya wudu maneh, gak mari-mari atusin. Dihindari ya, dihindari supaya yang selesai mandinya aja suwe-suwe, sakno sing ngenteni rek antri terutama nang pondok. Sawu wah iku melok sunah Kanjeng Nabi. Oleh sunah Kanjeng Nabi tapi oleh gedhinge kancane akhire ngenteni sawe kawan-kawan. Kecuali sampean atus dhewe nang omahe. Tapi kan tidak boleh israf ya, berlebihan dalam penggunaan airnya. Wa za'mul mahamili utawi penyonone Imam Mahamili ikhtisasahu ing khususaken wudu bil ghusli kelawan atus al wajib kang wajib iku dhaifun dhaif. Memang ada pendapat dari Imam Mahamili yang mengatakan wudu untuk mandi besar yang disunahkan itu hanya untuk mandi yang wajib. Iku jarane Imam Mahamili. Lek mandi sunnah itu tidak disunahkan wudu terlebih dahulu menurut Imam Mahamili. Tapi jarane Kiai Musannaf ya, dhaifun, pendapat Imam Mahamili ini dhaif. Artinya ya mandi sunnah, mandi wajib itu disunahkan wudu terlebih dahulu dengan sempurna. Terlebih dahulu dengan sempurna. Ya. Tadi kan di tengah-tengah apa mang? Di tengah-tengah mandi ternyata diabatan sunnah wudu, gitu kan ya? Ya kitab ini ya, sesuai juru beliau yaitu Ibnu Hajar. Tapi temannya Imam Ibnu Hajar yang namanya Imam Romli itu tidak mensunahkan. Tidak mensunahkan wudu lagi ketika proses mandi itu batal. Padahal kodo ulama fikih madzhab Syafi'i biasa masyarakat. Sama halnya lebih seru lagi Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu sama-sama mazhab Syafi'inya ya, tapi sering kali berbeda pendapat, sering kali gak podo. Lumrah NU Muhammadiyah ya gak podo ya. Ini puasanya alhamdulillah bareng, meskipun nanti kalian harus legowo ketika orang Muhammadiyah itu berhari raya terlebih dahulu. Ngono ya. Anggapan ganjaran ini luwih akeh aku berarti kan terlalu. Tapi bagi beberapa orang enak ya. Kudu wis riyo ya aku sik poso. Ya semacam itu. Akan terus berubah. Berbeda. Kesempatan berbeda itu. Nanti hari Idul Adha juga peluangnya beda lagi. Selama kalau enggak 2 tahun 3 tahun ke depan ini beda terus. Makanya siap-siap aja. Wong biasa ya. Riyoyone bareng asline padha-padha tanggal 1 Syawalnya. Ya, bener. Sama-sama 1 Syawal. Cuma waktunya yang berbeda. Ya padha ambek kene saiki waktunya sahur, ternyata di daerah Saudi Arabia ya apa sik lapo sik kait mari tarawih ya kan macam-macam itu. Nanti kan ya, biasalah beda wis biasa.
Wal afdalu taikang wa utama iku adamu takhiri ghusli qadamaihi, ora anane ngakhiraken basuh delamaan lorone wong anil husli ngarekno saking adus kama kaya barang soroha kang jelasno bi kelawan ma sapa Imam Nawawi bi kelawan ma fi raudhah dalam kitab raudhah. Lebih baik wudunya itu wudu kamilan, wudu yang sempurna sebelum mandi itu. Sehingga kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa wudunya itu yang dilakukan sebelum mandi itu dilakukan dengan wudu yang tidak sempurna, berarti wudu basuh wajah, tangan, mengusap kepala, telinga, sunnah. Kakinya kapan? Nanti setelah mandi selesai. Itu ono. Tapi tidak tidak. Kenapa? Jelas bahwa ada hadis yang berbeda ya. Tapi yang dipakai oleh jumhur ulama itu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu diriwayatkan oleh Siti Aisyah la yatawaddu ba'dal ghusl. Rasulullah itu tidak wudu setelah mandi. Jadi setelah mandi ya sudah. Hari wudu mandi. Dari situ. Meskipun ada memang Kanjeng Nabi itu pernah wudu kemudian tinggal kakinya yang belum dibasuh kok kari-kari setelah mandi, itu ada. Mak yang dipakai oleh jumhur ulama itu hadis yang satunya yang lebih kuat ya, wudu terlebih dahulu dengan sempurna. Terus kalian biasanya bagaimana? Ini kan sudah terbiasa kalian ini. Sudah beberapa kali mandi besar bagi yang perempuan, yang laki-laki sudah beberapa kali. Biasanya ya apa saja? Wudu dulu, kemudian mandi. Setelah mandi, wudu lagi. Setelah wudu lagi, mandi lagi. Oh enggak. Kenapa wudunya kok 2 kali? Apa? Ikhtiar. Kalau merasa batal ya wudu mana? Gitu aja kan? Benar ya? Nah, ini khilaf tuh ya. Para ulama beda pendapat ya. Kalau mazhab Syafi'i mayoritas berpendapat setelah mandi ya wudu lagi kalau dia berhadas kecil. Ngono kan ya? Kalau berhadas kecil, mari ngentut entah sebelum mandi atau pas ketika mandi dia itu ngentut. Mari wudu sunnah mang lho, sunai mandi ya kan. Terus sampai niat wudu yang pertama itu niatnya apa? Wudu yang pertama sebelum mandi niatnya apa? Nawaitul wudu al rafil hadasi. Oh, kok mana? Rafil hadasi mana? Oh, berhadas akeh amben ya. Sehingga wudu balik kali. Nah, itu akan dijawab oleh Kiai Musonef di sini nanti. Ini wa in sabata ini ya. Senajan tetap apa takhiru ma ngakhirno qadamaihi fil Bukhari ing dalam hadis Imam Bukhari. Memang ada hadisnya itu ya, yang Rasulullah itu mengakhirkan membasuh kedua kaki beliau. Tapi ternyata yang afdol adalah wudunya sempurna. Ojo diincrit-incrit. Walau tawaddaa lamun wudu sapa wong asna'ul husli ing dalam tengah-tengah adus au ba'dahu utawa ing dalam sakwise husl hasala mongko hasil lalu kedue wong apa aslu sunnati asale sunnah lakil afdalu tapi utahe kang utama iku taqdimuhu dhisikno wudu wayuk raula dimakruhno apa tarkuhu ninggal wudu wayan bilang niat sapa wong bi kelawan wudu sunnatal husli ing
sunnahe adus. Intajarotat lamun sepi tajarotat in tujurridat lamun disepekno apa janabatuhu jinabate wong anil asghari saking hadas cilik wa illa lamun ora tujurridat janabatu nawa mongko niat saka wong bi lawan wudu niat raf'al hadasi ing ngilangi hadas al asghari kang cilik au nahwi utawa sepadane raf'il hadasil asghar khurujan krana metu min khilafi mujibihi saking wong kang saking nulayani wong kang majibno wudu alqaili kang dawuhna sapa mujibihi bi adamil indiraji kelawan ora anane kelebune wudu. No. Tadi kan ada keterangan bahwa memang Rasulullah itu diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah wudu tidak sempurna sebelum wudu mandi itu, belum mandi. Nanti basuh kakinya dilakukan setelah mandi. Tapi ulama menggunakan hadis yang lain ya, bahwa katanya Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah itu wudu sempurna. Idza tasala minal janabati ghasala yadayhi tsumma tawaddaa lis-sholati, itu katanya Sayyidah Aisyah. Rasulullah itu dilihat ketika mandi dari junub ghasala yadayhi, cuci tangan dulu, setelah cuci tangan kemudian tsumma tawaddaa lis-sholat. Ini hadisnya. Rasulullah dilihat oleh Sayyidah Aisyah wudu lis-sholati, seperti mau sholat, tsumma tasala, baru setelah itu mandi. Itu hadisnya yang kuat ya, yang kuat dulu itu. Berarti Rasulullah dilihat oleh Sayyidah Aisyah wudunya lengkap, sehingga itu yang afdol. Meskipun ada hadis yang lain mengatakan Rasulullah wudunya tidak lengkap, kakinya dibasuh belakangan setelah mandi. Paham ya? Boleh, sama-sama bolehnya, tapi afdoliyatnya yang berbeda. Niatnya bagaimana? Ini nih. Wayan wibi sunnatul ghusli in tujurridat janabatuhu anil asghar. Nah, sunnah wudunya itu bukan lirafil hadasil asghar. Kalau memang dia tidak batal, tidak menyandang hadas. Sita, kalau mau mandi besar masuk gak menyandang hadas. Ini kan bahas masalah jinabat, ya kan? Benar kan? Apa tidak menyandang hadas? Ya mungkin saja, tapi langka, jarang. Rata-rata orang jinabat itu hadas besar, dia juga menyandang hadas kecil, kan betul. Orang jinabat gak hadas cilik, ya berarti dia hanya sekedar keluar sperma, keluar mani, dia tidak tidur, atau tidurnya dalam kondisi mumakkinan maq'adahu, ya, duduk yang memungkinkan menetapkan pantatnya sampai dimungkinkan tidak keluar kentut. Kemudian pas duduk dia bermimpi keluar mani kan, maka dia kan tidak batal namanya, ya, mandi. Nah ketika mandi sunnah wudu, lah wudu ya apa? Ya gimana gitu? Wayan bihi sunnatal ghusli, nawaitul wudu lil husli sunnatan lillahi ta'ala, bukan fardhon. Ngono lho. Paham rek? Nawaitul wudu lil husli sunnatan lillahi ta'ala. Sunnah. Bukan menghilangkan hadas.
Tapi kalau hadas ya wis niate nawaitul wudu ali raf'il hadasi. Kalau dia hadas, wis paham? Intinya sebelum mandi itu sunnah wudu. Lah wudu yang sunnah apa wudu yang wajib? Kan begitu kan? Wudu yang sunnah manakala dia tidak batal, tidak menyandang hadas kecil. Wudu wajib manakala dia menyandang hadas kecil. No. Nah, meskipun terkait ini ulama juga beda pendapat, Rek. Ulama itu beda pendapat. Ini bahwa pendapat di antara para ulama mengatakan ketika orang itu mandi besar maka sudah cukup, tidak perlu wudu. Ya, tidak perlu wudu. Lah memang kan hukumnya sunnah apa wajib tadi mandinya, wudunya? Sunnah, Pak. Paham? Sunnah, bener, sunnah. Berarti andaikan tidak wudu, ya tidak apa-apa. Karena Ibnu Umar kan menyatakan bahwa Rasulullah ketika ditanya, ya Rasul, mantun wudu, mantun mandi niku perlu wudu malih ta? Perlu wudu malih ta? Nah, kemudian dijawab oleh Rasul, ayyudu in a'ammu minal husli. Ana ta wudu iku lebih umum, lebih utama timbangane adus. Ya mestinya lebih luas mandi. Yang menghilangkan hadas besar itu kan mandi kan? Hadas yang gede hilang kok, apa maneh hadas sing hilang ngono logikane. Paham? Meskipun ono pendapat sing tetap wajib wudu karena hadas besar dengan cara dihilangkan mandi tadi itu tidak serta-merta bisa menghilangkan hadas kecil. Ono pendapat terserah sampean pilih yang mana. Lanjut. Walau ahdasa lamun wudu sapa wong wudu batal sapa wong ba'da tifai janabati a'dha'il wudu ing dalam sause ilangi janabate pira-pira anggota wudu lazima mongko wajib kuwi mongko wudu muratiban hal krana murut-murutaken bin niati kelawan niat fata'ahudun ya mongko niti-niti sunnah iki niti-niti ma'atifa ing pira-pira lempit-lempitane awak kalune kaya kuping wal ibtilan kelek wasurratilan udel wal muqilan suluane meripat iki ngene pojokane meripat ngene ketek lho Rek. Nah iku diberseni maksudnya ya wa mahalli syaqqin lan panggonan suwek pecah-pecah wa ta'ahudu usuli sya'rin lan niti-niti pira-pira poke rambut thumma ghuslu ra'sin mongko nuli. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu kan Nabi kalau mandi itu di sela-selanya. Memang enggak usah takut. Aku harus sedari sih. Ya mesti ayo garwane kan. Paham? Wala tayamuna lan ora ono nengen-nengen iku maujud fi dalam sya'ri ya digari aqta'a ketuliane wong kang putus tangane summa ghuslu syikin mongko nuli basuh sisih aimana kang tengen tuma aisara mongko nuli anggota kang kiwa batal kulan
ngosoki lima maring anggota maring barang tasilu kang nyambung ing mau kaya duhu bisa nyambung ing mau kaya duhu tangane wong. Pokoknya tangan itu bisa sampai menjangkau kemana, itu sunnah untuk dikosoki ya. Khurujan krono metu miyos min khilafi man saking persulayane wong aujaba kang wajibna sapa man ing dalku sunnah kalau mazhab Syafi'i. Lek mazhab Maliki dalku itu wajib. Ini sehingga al khuruju minal khilaf mustahabun itu yang digunakan. Keluar dari khilaf ya sunnah. Berarti menghormat sampai sakno ya. Hormat ya teko selira, hormat kepada orang yang berpendapat wajib. Ngono lho. Apa ngosoki? Sehingga supaya tidak terjadi perbedaan yang menyolok wis ya tak kosoki pisan wis, tapi gak wajib. Lho ngono. Iku teko selira wong iku. Ya wis gak apa-apa, tapi gak wajib. Lho ngono. Akhirnya terlihat itu seragam padha ya lek wayadus kosokan. Iki ya kosokan padha mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Ternyata memang hukumnya yang berbeda. Iki sing iki wajib, sing iki sunnah. Sebetulnya mazhab Syafi'i tidak pakai ya tidak apa-apa, tapi tetap aja supaya al khuruj minal khilaf ditabun. Ya jaga perasaan diantaranya. Ya. Terus apa mana? Ya ndak mari teh. Wa tasrisul lan neloni li ghusli jami'il badani kedue mbasuh sakabehane awak wa talqilan krana wasoi wa tasmiyati lan maca bismillah wa dzikir akibahu dalem ngiring-ngiringi gusel wayak sulan hasil firaq apa dalku firaqidin ing dalam banyu kang meneng bitaharuki jamil badani kelawan ngobah-ngobahno sekabehane awak salah sang kelawan ambal telu mandi di sungai yang diam di waduk niku hasil ndak salah 3 kali basuhannya bisa dengan cara menggerak-gerakkan badan 1, 2, 3 itu jenis angka ngosoki. Paham ya? Wa ilam yang kul senajan ora ngele sapa wong kodamai ing dalam andurune wong ila maudhin maring panggon akhir kang liya apa maudhi al auja ing tur kaul kang luwih kuat wastibal madhep kiblat maring kiblat wa mualatul lan muli wa tarku takallumin lan ninggal kuneman bila hajatin kelawan tanpa hajat wa tansyifin lan ninggal nyerbeti anduan bila udhrin kelawan tanpa udzur anduan itu makruh. Makanya baik tidak usah pakai andu, tapi kita biasa anduan atus ke anduan itu enak ya. Makruh ya makruh waktu sanulan disunano apa syahadatan imoto syahadat loro al-mutaqaddimatan kang disi karuni fil wudu ing dalam wudu ma'ama sertane barang mau makang ing dalam ma'ama sertane barang mau ma'ahuma kang sertane syahadatani doa-doa itu mari syahadat doai Allah ja'alni mutawabin wa ja'alni mutatahhirin ya akibah apa tulisannya akibahu ya karek bu akibal husli ya benar ya kadek wawunya dihilangkan aja akibal husli ing dalem ngiring-ngiringi adus il layal ono sing kurang wawu ini mencotot wawu itu ada wa alla yaktasilan ya wawu ini mencotot coplok ke kalimat ya itu ngono lho pasnya wawu itu bukan di wal huslinya tapi wa alla yaktasila ngono lho wa alla yaktasilan yang ora atus sapa wong li janabatin krana janabat au ghairiha utawa liyane janabat kal wudu kaya wudu fi ma'in ing dalam banyu raqitin kang meneng hendaknya mandi jangan di tempat air yang diam sing mengalir kalau bisa lam yastabhir kang ora nyegoro apa ma banyune titik kumkum kata
makruh kanabin kaya banyu kang nyumber min air saking sumberan wiri jarin kang ora mili. Mandi airnya yang mengalir ya, jangan tempat yang tidak mengalir, nanti makruh. Far'un wallahu alam. Astaghfirullah bal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wafiqni amalan maqbulan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha